Assalamualaikum, izinkan saya kembali mengisi suara di YouTube channel Pandu Amarta dalam kisah terbaru, Sikot. Sikot ini adalah sebangsa jin jahat. Dia membawa aura gelap yang sangat pekat dan bersifat pendendam. Mari kita masuk saja ke ceritanya di YouTube channel Pandu Amarta. Malam ini aku baru sampai di salah satu desa. Lumayan jauh jaraknya dari desa tempat tinggalku. Oh ya, aku perkenalkan dulu namaku. Dika Rohman. Aku adalah seorang driver online di kota, tapi kali ini aku berkunjung ke tempat simbahku yang berada di daerah Jawa. Lebih tepatnya di Jawa bagian timur. Niatnya ingin istirahat dan menikmati pemandangan kampung, tetapi malah mendapatkan tragedi yang cukup mengerikan. Desa Tegal Arum, tertulis di gapura yang terbuat dari bambu dan kayu. Aku berjalan kaki melewati gapura tersebut. Ya, aku datang ke sini menaiki kendaraan umum, bukan karena apa-apa, tapi memang diriku ini tidak memiliki kendaraan. Untuk bekerja saja, aku memakai kendaraan kantor. Saat itu aku datang sudah lumayan malam. Baru saja melewati gapura desa, diriku sudah dikasih pemandangan yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada seorang gadis yang berjalan di tengah jalan. Gadis itu berjalan dengan pelan, tangannya melambai seperti sedang menari. Yang membuatku aneh, gadis itu memakai pakaian seperti seorang penari. Aku masih ingat, dia memakai kebaya berwarna coklat dan kain jarik bermotif batik. Rambutnya terurai. Pikirku itu adalah seorang gadis desa. Aku mempercepat langkahku untuk menegurnya. Siapa tahu bisa jadi temanku nanti. Saat aku hampir sampai di gadis itu, tiba-tiba ada yang menarik tanganku dari belakang. Apa-apaan ini? Sop awakmu? Ucapku sedikit emosi. Jangan disapa gadis itu, Mas, jawabnya. Entah siapa orang yang menarikku ini, tapi orang itu membuatku penasaran. Ada apa dengan gadis itu? Masnya ini bukan dari desa sini ya? Tanya pemuda tersebut. Iya, Mas, saya dari luar kabupaten, jawabku. Masnya ini siapa? Kenapa tiba-tiba menarikku? Lanjutku. Pemuda itu tidak langsung menjawab, tetapi tangannya menunjuk ke arah gadis yang berjalan tadi. Aku refleks mengikuti arah tangan dari pemuda itu. Seketika mulutku mengeluarkan kata-kata mutiara. Jancuk, tibane dempet haiku, Mas, ucapku. Gadis itu menoleh ke belakang. Pandangannya sangat mengerikan. Mukanya putih pucat. Urat-urat di pipinya kelihatan sangat jelas. Dia sedang mencari sesuatu. Aku berpikir karena ucapanku yang sangat keras tadi yang membuat gadis itu menoleh. Gadis itu bernama Sikot, Mas. Dia adalah Silum, ucap pemuda yang menarikku tadi. Sikot? Silum apa itu, Mas? Tanyaku penasaran. Nanti aja aku jelaskan, Mas. Sekarang Masnya mau kemana? Biar aku antar, jawab pemuda tersebut. Aku mau ke rumah simbahku yang namanya Mbah Piah, terangku. Pemuda itu tidak banyak bicara. Dia langsung menyuruhku untuk mengikutinya. Suasana yang tadinya bahagia ingin bertemu dengan Simbah, tapi berubah menjadi sangat menegangkan. Aku terus mengikuti pria tersebut. Jalur yang kulewati adalah perkebunan para warga. Tiba-tiba dia berhenti dan menunjukkan sebuah rumah. Itu rumah Mbah Piah, Mas. Dan Masnya segera masuk ke rumah, Mas. Jika Masnya mendengar ada kegaduhan atau orang yang meminta tolong, jangan dibukakan pintu, ucapnya lagi dan dia langsung berlari meninggalkanku sendirian. Mas, nama Masnya siapa? Teriakku. Dia berhenti dan menoleh ke arahku. Rama, jawabnya singkat. Setelah menjawab, Rama kembali berlari masuk ke dalam hutan. Nama pemuda itu sama dengan nama sahabatku yo. Jadi kangen aku sama Rama dan Tio. Apa kabar ya mereka? Ucapku lirih. Cepat masuk ke rumah suasananya makin merinding aja. Aku segera berlari menuju ke rumah yang ditunjukkan oleh pemuda yang bernama Rama tadi. Dan saat sampai di depan pintu rumah, aku segera mengetuk dan mengucapkan salam. Tok tok tok, ketukku. Assalamualaikum, Mbah. Ini Dika, Mbah. Bukan demit kok. Lanjutku ucapkan salam. Beberapa menit aku menunggu jawaban dari dalam rumah, tapi tidak ada jawaban. Dan aku mencoba mengetuk lagi dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, Mbah, ini Dika, Mbah. Dan saat salam kedua ini aku ucapkan, tiba-tiba ada yang nyolek pundakku. Refleks,
Aku menoleh ke belakang dan tidak ada orang sama sekali. Dan saat kembali mau mengetuk pintu, wah, wajah nenek-nenek yang sudah sangat keriput tepat sejajar dengan mukaku. Karena aku sangat kaget dengan datangnya nenek itu, aku sampai terjatuh dan hampir tak bisa bernafas. "Le, nyapo? Wong iki Simbah kok. Ayo ngadeg, kayak masuk ke dalam," ucap Simbah sambil sedikit tersenyum meledek. Aku segera kembali berdiri dan masuk ke dalam. "Lawangnya langsung ditutup, Le," ucap Simbah. Saat pintu mau kututup, tiba-tiba angin berhembus begitu kencang menerpa wajahku. Dengan perasaan yang tiba-tiba gak enak, aku segera menutup pintu. "Ya wes kono, kamu langsung istirahat wae. Pasti capek toh badanmu," kata Simbahku lagi. Ya, mau gimana lagi, sebenarnya aku ingin bertanya soal yang baru saja aku alami tadi. Tapi memang benar kata Simbah, badanku begitu capek ingin segera merebahkan badan ini. Aku menuju di salah satu kamar yang biasanya menjadi tempat tidurku jika diriku kesini. Langsung saja, kurebahkan badanku. Mandi? Itu tidak wajib bagiku, karena badan dan pikiranku sudah begitu lelah. Pintu kamar tidak aku tutup dan lampu Petromax di ruang tengah masih menyala. Itu tandanya Simbah masih duduk di kursinya. Dengan pandangan yang hampir hilang, aku melihat ada asap yang mulai masuk ke dalam kamar. Dan dibarengi dengan suara kegaduhan di luar rumah. Aneh, suaranya seperti pedang beradu. Ting, ting, ting. Suara itu tak bertahan lama dan setelah itu aku terlelap tidur. "Dika, Le, bangun, sudah subuh. Ayo sholat dulu," terdengar Simbahku berucap. Diriku ini langsung beranjak bangun. Jika tidak segera bangun, sudah pasti Simbah mengambil air dan menyiramku. Oh ya, Simbahku ini adalah ibu dari ibuku, dan ibuku hanya anak tunggal. Kan hari itu aku ada cuti kerja selama 7 hari, jadi aku memutuskan untuk menjenguk Simbahku. Segera aku bangun dan melangkahkan kaki menuju ke kamar mandi. Kamar mandi Simbahku ini berada di luar rumah. Dengan keadaan yang masih mengantuk, aku membuka pintu belakang. Karena waktu yang masih subuh, jadi langit masih terlihat gelap. Jarak kamar mandi dengan pintu belakang sekitar 20 meter. Aku segera berjalan menuju kamar mandi tersebut. Dengan sayup-sayup aku mendengar seperti ada yang mandi. Aku mengira itu adalah Simbah, jadi aku masih santai. Tiba-tiba hidungku mencium aroma yang sangat harum. Baunya mirip sekali dengan bunga melati. Kok seperti bau melati ya? Gemingku. Aku mengamati sekeliling, mencari tanaman melati. Tetapi yang kudapati hanyalah pohon singkong dan pisang saja. Rasa kantukku langsung menghilang setelah sadar jika bau melati itu tandanya ada sosok wanita berdaster di dekatku. Jangan-jangan bau ini berasal dari sosok cantik mengerikan itu, ucapku dalam hati. Segera aku percepat langkahku menuju kamar mandi, yang aku mengira ada Simbah di sana. Tetapi semakin mendekat, baunya semakin menyengat. Bah, Simbah, panggilku dengan nada sedikit keras. Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Sedikit curiga kenapa Simbah tidak menjawab panggilanku. Saat tepat di depan pintu kamar mandi yang terbuat dari bambu itu, suara orang mandi tidak kedengeran. Dan tiba-tiba ada suara tertawa wanita dari dalam bilik. Pikiranku sudah curiga lagi. Jancuk, ternyata sumbernya dari sini bau itu, umpatku. Aku tidak jadi mengambil air wudhu. Tanpa aba-aba, aku langsung berjalan cepat kembali ke dalam rumah dan menutup pintu belakang rapat-rapat. "Ada apa, Tole?" tanya Simbahku. "Enggak, Bah, enggak ada apa-apa," jawabku berbohong. Aku segera kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil botol di dalam tasku. Aku wudhu menggunakan air dalam botol tersebut. Setelah itu kulaksanakan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa aku melaksanakan wirid sebentar. Baru setelah itu aku menemui Simbahku yang sudah mulai melakukan kegiatan paginya di dapur. "Bah, mau masak apa, Mbah?" tanyaku yang sambil duduk di depan tungku api. "Ini, Le, mau masak nasi dulu," jawab Simbah. "Gimana, utimu sehat?" lanjut Simbah. Uti adalah ibu dari bapakku yang setiap hari aku tinggal bersamanya karena rumahnya dekat dengan tempat kerjaku. "Alhamdulillah sehat, Bah. Kalau Mbah gimana? Tidak ada masalah apa-apa kan?" "Bahaya seperti ini, seperti yang kamu lihat, Le. Tapi saat ini desa sedang tidak baik-baik saja," jawab Simbah dengan sedikit murung.
aku kembali teringat dengan sosok wanita yang bernama Sikot dan pemuda yang bernama Rama itu, dan kutanyakan kepada Simbah. Mbah, Dika boleh tanya mbah? Ucapku sedikit ragu. Ya boleh tole, mau tanya apa? Jawab Simbahku sambil memotong sayuran. Mbah tahu dengan sosok yang bernama Sikot dan pemuda desa yang bernama Rama? Tanyaku penuh dengan penasaran. Simbah yang mendengar pertanyaanku seketika berhenti dan menoleh ke arahku. Aku sedikit terkejut dengan ekspresi Simbah yang tiba-tiba berubah. Kamu tahu dari mana sosok Sikot itu, Le? Tanya Simbah dengan wajah gelisah. Tadi malam, waktu di perbatasan desa, aku bertemu dengan sosok itu, Mbah. Sebenarnya mau aku sapa, tapi aku dicegah sama pemuda yang namanya Rama, Mbah. Jelasku. Simbah menghela nafas panjang. Dia seperti sedang berpikir keras untuk menjelaskan kepadaku. Setelah itu, Simbah kembali melanjutkan kegiatannya dan sambil mencoba menjelaskan kepadaku. Pemuda yang kamu maksud itu namanya Abirama. Dia pemuda desa sini, Le. Dia hanya tinggal bersama ibunya saja. Ayahnya sudah meninggal waktu tragedi teror ninja. Dia pemuda yang luar biasa. Setiap malam dia keliling desa untuk menjaga para warga supaya tidak menjadi korban sosok Sikot itu, ucap Simbah. Ngomong-ngomong teror ninja, teman-teman pada kelas SD berapa tuh waktu ada teror ninja? Kalau saya lagi kelas 3 atau 4 SD, berarti di tahun 99 ya, menuju ke tahun 2000. Kita lanjut. Dia sendirian, Bah? Tanyaku lagi. Tidak, Le. Dia bersama temannya, namanya Dewantara. Para warga desa sini menyebut mereka dua pendekar kecil. Jelas Simbah lagi. Kepalaku mengangguk-angguk, berusaha mengerti akan penjelasan Simbah. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi yang masih membuat pikiranku penasaran. Kalau sosok Sikot itu siapa, Mbah? Dan kenapa bisa sampai mengganggu para warga? Tanyaku lagi dengan muka yang lebih serius. Lagi-lagi, Simbah menghela nafas panjang, seperti sedang merasa luka yang cukup dalam. Gak apa-apa, Mbah, kalau Mbah gak bisa menjelaskan, ucapku. Baik, Le. Mbah akan menjelaskan dan dengarkan baik-baik ya. Simbah pun mulai bercerita. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada keluarga yang sangat kaya dan dermawan. Setiap hari keluarga itu menyediakan bahan-bahan dapur di depan rumahnya untuk dibagi-bagikan kepada para warga. Namanya Pak Tohar dan Bu Sari. Sepasang suami istri itu sangat baik sekali kepada saudara dan warga di kampung. Pekerjaan mereka hanya seorang petani, tapi dia tidak pernah gagal. Dia selalu panen dan hasil panenannya sangat melimpah. Bahan-bahan dapur yang dia bagikan itu adalah hasil panennya sendiri. Tetapi ada salah satu keluarga dari Pak Tohar yang iri akan kesuksesan yang didapat oleh Pak Tohar. Dia adalah adiknya sendiri. Suatu malam, saat Pak Tohar sedang istirahat di ruang keluarga bersama istri dan anak perempuannya yang bernama Sekar, mereka berbincang-bincang. Sangatlah bahagia keluarga Pak Tohar. Ditambah lagi ekonomi Pak Tohar sangatlah tercukupi. Saat Pak Tohar ingin ke dapur untuk membuat kopi, tiba-tiba dia melihat bayangan yang mengerikan di dapur. Bayangan itu begitu besar, tapi Pak Tohar mengabaikan itu karena iman Pak Tohar begitu kuat. Sebelum masuk ke dapur, Pak Tohar mengucapkan sesuatu terlebih dahulu. Jangan ganggu keluargaku. Tolong pergi dari rumahku ini. Geming Pak Tohar yang merasa ada sosok di dalam rumah itu. Sosok itu seolah menjawab ucapan Pak Tohar, tapi hanya dengan erangan saja. Setelah itu Pak Tohar nekat masuk ke dapur, tapi sosok itu sudah tidak ada, hanya meninggalkan aroma yang sangat tidak sedap. Pak Tohar langsung membacakan ayat-ayat suci dan seketika aroma tidak sedap itu langsung hilang. Dan Pak Tohar kembali melanjutkan keinginannya. Dia tidak menceritakan kepada istri dan anaknya jika di rumahnya habis dimasuki makhluk tak kasat mata. Dari situ, keluarga Pak Tohar mulai sering mengalami gangguan dari sosok tak kasat mata itu. Dan suatu hari ada kejadian yang sampai menewaskan Pak Tohar, ucap Simbahku. Kejadian apa, Mbah?
Tanyaku yang tambah antusias untuk mendengarkan lanjutan cerita itu. Simbah tidak langsung menjawab. Dia berjalan ke arahku dan mengangkat panci yang berada di atas tungku. Simbah membuka panci itu dan menyuruhku untuk memindahkan nasi yang sudah matang. Pindahkan nasi ini ya. Iya mbah, jawabku. Oh iya, kejadian apa yang sampai menewaskan Pak Tohar mbah? Lanjut tanyaku. Sambil memasak sayur daun singkong, Simbah kembali melanjutkan ceritanya. Saat Pak Tohar pulang dari sawah dan dia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Tetapi tiba-tiba pandangan Pak Tohar langsung hilang seperti orang buta. Pak Tohar teriak-teriak meminta tolong. Bu, tolongin bapak, teriak Pak Tohar. Tetapi yang mendengar bukan Bu Sari, tapi anaknya Sekar. Bapak kenapa? Ucap Sekar. Tolong panggilkan ibu, Dok, jawab Pak Tohar. Saat Sekar memanggil ibunya yang berada di depan rumah, Pak Tohar meraba-raba untuk mencari celananya. Dengan pandangan yang gelap, Pak Tohar terus berusaha untuk membersihkan badannya. Tak lama, Sekar dengan ibunya telah datang di depan pintu kamar mandi. Pak, ada apa, Pak? Tanya Bu Sari. Bu, mata bapak nggak bisa melihat, Bu, ucap Pak Tohar. Bu Sari yang mendengar pernyataan suaminya itu, dia langsung membukakan pintu kamar mandi. Penglihatan Pak Tohar benar-benar gelap gulita. Bu Sari melihat Pak Tohar yang meraba-raba jalan keluar. Dia begitu syok, tak percaya akan kejadian itu. Saat itu juga, Pak Tohar dibawa ke puskesmas. Tetapi saat diperiksa, tidak ada yang aneh dari mata Pak Tohar. Bahkan dokternya berkata, jika mata Pak Tohar itu masih normal. Pak Tohar dan Bu Sari merasa heran akan kejadian tersebut. Tetapi saat memasuki malam hari, tiba-tiba Pak Tohar mendapat penglihatan yang aneh. Ada sosok yang mengerikan mendatanginya. Sosok tersebut menatap Pak Tohar dengan pandangan mengancam. Di tangan kanannya sudah menggenggam parang yang sangat tajam. Sosok tersebut berbulu di seluruh tubuhnya. Dan saat sudah berada di depan Pak Tohar, sosok tersebut menancapkan parangnya tepat di ubun-ubun Pak Tohar. Astagfirullah, teriak Pak Tohar. Ternyata Pak Tohar sedang bermimpi. Bu Sari yang ikut terbangun karena kaget dengan teriakan suaminya itu. Saat sudah terbangun, Pak Tohar ingin melaksanakan sholat malam dan meminta tolong istrinya untuk mengantarkan ke kamar mandi. Baru saja berdiri, tiba-tiba perut Pak Tohar bergerak-gerak dan terasa sangat sakit. Aduh Bu, perutku sakit banget, teriak kembali Pak Tohar. Ya sudah Pak, tidur lagi aja istirahat, balas Bu Sari. Bukannya merasa enakan, tapi rasa sakitnya semakin menjadi. Tidak sengaja Bu Sari melihat perut Pak Tohar yang semakin membesar. Pak Tohar sudah sangat tidak tahan akan rasa sakit itu. Bu Sari memanggil anaknya Sekar, menyuruhnya untuk mencari bantuan ke tetangganya. Sekar, tolong cari bantuan pada para warga ya, ucap Bu Sari. Baik Bu, jawab Sekar terbata-bata yang melihat keadaan bapaknya. Sekar segera berlari keluar rumah dan nyamperin satu persatu tetangganya. Tetapi tak ada satupun tetangganya yang mau melihat keadaan Pak Tohar. Padahal Pak Tohar tidak pernah berbuat jahat kepada tetangganya. Bahkan setiap hari dia selalu berbagi bahan-bahan dapur dan sayuran kepada tetangganya tersebut. Sekar pun berjalan kembali ke rumah sambil menangis. Tetapi saat sudah berada di depan rumahnya, dia bertemu dengan salah satu pemuda yang keliling untuk ronda malam. Kenapa kamu, Dek? Lah kok menangis? Tanya pemuda tersebut. Bapak lagi sakit mas, tapi tak ada satupun tetangga yang membantu, jawab Sekar. Mas Abi, apa bisa bantu bapak? Tanya Sekar. Tidak menjawab, tetapi Abi langsung masuk ke dalam rumahnya Sekar. Sekar pun mengikuti Abi di belakangnya. Saat hendak masuk ke dalam, Abi merasa ada aura yang panas di dalam rumah tersebut. Sekar, di mana kamar bapakmu? Tanya Abi. Di sebelah sana mas Abi. Sekar menunjukkan di mana bapaknya berada, dan tepat di depan pintu kamarnya Pak Tohar. Bu Sari keluar sambil menangis. Abi yang melihat Bu Sari nangis terseduh-seduh, dia langsung melihat keadaan Pak Tohar. Abi melihat Pak Tohar sudah tak berdaya, dan tiba-tiba perut Pak Tohar kembali bergerak seperti ada makhluk hidup di dalamnya. Bu Sari dan Sekar kembali masuk ke dalam. Baju Pak Tohar tiba-tiba basah dengan cairan berwarna merah. Cairan itu keluar dari pusar Pak Tohar. Sekar dan Bu Sari sudah tak henti-hentinya menangis. Bu, saya panggilkan Pak Lek saya dulu ya Bu,
ucap Abi. Iya Mas Abi, jawab Busari. Belum sempat Abi meninggalkan kamar itu, tiba-tiba buar, suara seperti bola meletus. Ternyata perut Pak Tohar meletus. Organ-organ di dalamnya berceceran di seluruh kamar tersebut. Melihat kejadian itu, Abi tidak bisa berkata-kata lagi. Sekar dan Busari melihat Pak Tohar meninggal dengan sangat sadis, langsung terjatuh dan tak sadarkan diri. Abi mengangkat tubuh Busari dan Sekar di tempat yang lebih nyaman, dan dia beranjak pergi untuk memanggil para warga yang lain untuk membantu mengurus jenazah Pak Tohar. Tetapi aneh, para warga menolak ajakan Abi tersebut. Bahkan Abi malah mendapatkan ejekan dari salah satu tetangga Pak Tohar. Abi Rama, pendekar kecil yang melawan para ninja dulu. Apa kamu tidak tahu jika Pak Tohar itu pengguna ilmu hitam? Jika dia meninggal, itu sudah semestinya, ucap warga tersebut. Abi menjawab dengan santai. Jika ucapan Bapak benar, jika Pak Tohar pengguna ilmu hitam, lalu Bapak mau apa? Ternyata orang itu adalah adik dari Pak Tohar sendiri, dan para warga yang lain sudah dihasut oleh adik Pak Tohar tersebut. Abi tidak kurang ide. Dia memanggil Pak Lek dan temannya untuk membantu mengurus jenazah Pak Tohar. Matahari menampakkan diri dengan sangat cerah, tetapi redup bagi keluarga Busari. Abi dan temannya yang bernama Dewa dan juga Pak Leknya yang bernama Rojak mulai mengumpulkan organ-organ yang masih berceceran. Singkat cerita, mereka bertiga sudah selesai mengurus jenazah Pak Tohar dan sudah dikebumikan. Tetapi belum ada sehari semalam jenazah Pak Tohar dikebumikan, Busari mengalami hal yang sama seperti dengan Pak Tohar. Tiba-tiba perutnya membesar dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Tetapi kali ini Sekar tidak menemukan bantuan sama sekali, sampai Busari benar-benar meninggal dengan keadaan seperti Pak Tohar. Hati Sekar sangat tersayat. Dia sangat sedih sekali. Dengan pelan-pelan dia mengumpulkan bagian-bagian tubuh ibunya itu yang sudah terpisah. Bahkan saat mau menguburkannya, Sekar menggali liang kubur sendiri. Tak ada warga satupun yang menolong Sekar. Rasa sedih dan sakit hati di dirinya berubah menjadi rasa dendam kepada para warga. Bahkan setelah menguburkan ibunya, Sekar tidak kembali ke rumahnya. Setiap hari dia menunggui di kuburan bapak dan ibunya. Sekar sering berbicara sendiri. 1 hari, 1 minggu, bahkan sudah berbulan-bulan Sekar tinggal di kuburan tersebut. Tetapi Sekar sudah berubah. Dia bukan lagi manusia seutuhnya. Dia sudah menjadi berubah siluman. Dia membuat perjanjian dengan sosok jin yang kejam. Dari situ setiap malam Sekar selalu keliling desa untuk membalaskan dendamnya. Apa ada yang sudah jadi korban Sekar, Mbah? Tanyaku. Sudah, Le. Maka dari itu, setiap malam datang tidak ada yang berani keluar. Hanya pemuda yang bernama Abirama dan Dewantara itu yang menjaga desa biar tidak ada korban lagi, jelas Simbah. Apa ada cara untuk menghentikan Sekar, Mbah? Tanyaku lagi. Entahlah, Le. Simbah juga ndak tahu, jawab Simbah. Sarapan dulu, ini sayurnya sudah matang, lanjut Simbah. Aku dan Simbah sarapan pagi bersama. Aku mencoba melupakan tentang sosok Sikot atau Sekar itu. Aku memilih untuk menikmati masakan Simbahku ini. Setelah sarapan, aku berjalan-jalan di desa tersebut. Tak sedikit aku menyapa para warga yang berpapasan denganku. Saat aku memandang luasnya persawahan, tiba-tiba ada yang menghampiri dan menyapaku. Saat pagi sampai sore, desa ini begitu indah dan nyaman. Tetapi saat malam datang, desa ini berubah menjadi desa yang dipenuhi dengan ancaman, ucapnya. Aku segera menoleh dan memastikan siapa yang berbicara tersebut. Ternyata pemuda yang bernama Abirama. Mas, dari mana Mas? Tanyaku basa-basi. Dari rumah Mas, mau ke sawah, bantuin ibu, jawabnya. Oh ya Mas, aku masih penasaran dengan sosok perempuan yang semalam itu Mas, tanyaku. Jika Masnya ingin tahu, nanti malam datang aja ke musola di dekat jembatan, jawabnya. Dia langsung pergi meninggalkanku. Pikiranku merasa ada yang aneh dengan pemuda itu. Matahari sudah hampir tenggelam. Langit perlahan mulai gelap. Simbah masih menyapu halaman rumah.
Aku baru saja selesai melaksanakan kewajibanku. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, aku minta izin kepada Simba untuk ke musola yang dimaksud oleh Abi Rama. "Mbah, aku mau ke musola dulu ya mbah, izinku." "Yole, tapi nanti habis maghrib langsung pulang lo ya, jangan sampai malam-malam," jawab Simba. "Kamu tahu sendiri kan, desa lagi ndak baik," lanjut Simba. "Iya mbah, siap," jawabku. Aku salim terlebih dahulu kepada Simba, lalu aku berangkat menuju musola di dekat jembatan. Karena waktu sudah semakin sore, para warga berbondong-bondong pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan saat sudah sampai di musola, di sana sudah ada 3 seorang pria. Tapi hanya satu pria yang kukenali, yaitu Mas Abi Rama. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," jawab mereka bertiga. Aku menyalami satu persatu dan mereka menyuruhku duduk. 2 orang yang belum ku ketahui namanya mulai memperkenalkan dirinya. Pemuda yang sepantaran dengan Mas Abi Rama memperkenalkan dengan nama Dewantara, dan 1 orang yang sudah lumayan berumur bernama Kang Chandra. Kami berempat saling berbincang hingga waktu maghrib tiba. Tidak ada orang lagi yang datang, jadi hanya kami berempat. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Kang Chandra, Mas Abi dan Mas Dewa tidak langsung pulang. Katanya mereka akan tidur di musola tersebut. "Mas Dika, sini dulu mas, jangan langsung pulang," ucap Mas Abi. "Iya mas," jawabku singkat. Mas Abi langsung membuka obrolan tentang sosok Sikot. Dia menjelaskan jika Sekar dan Sikot adalah 2 pribadi yang berbeda. Jika Sekar merasa sedih dan marah, sosok Sikot langsung mengambil alih kesadaran Sekar. Sosok Sikot ini adalah sebangsa jin jahat. Dia membawa aura gelap yang sangat pekat dan bersifat pendendam. Kami bertiga sudah pernah melawan Mas Dika, tapi sosok Sikot ini sangat kuat dan sulit untuk dilawan, ucap Mas Dewa. "Seumpama bapak masih ada, pasti bapak bisa mengatasi masalah ini," sahut Mas Abi. "Seandainya ada seseorang yang ilmunya setara dengan Kang Amar dan Kang Roji," ucap Kang Chandra. Mendengar pertanyaan Mas Abi dan Mas Dewa, aku langsung kepikiran kepada temanku. Entah kenapa mulutku seperti berucap sendiri. "Kang, Mas, aku punya teman yang paham dengan hal-hal seperti ini. Jika kalian tidak keberatan, aku hubungi dia untuk membantu di desa ini," ucapku. "Wah, kami sangat berterima kasih Mas Dika. Tapi apa ndak merepotkan teman Mas itu?" tanya Kang Chandra. "Tenang aja Kang, nanti saya coba hubungi dia. Semoga dia bisa bantu kalian," terangku. Dan setelah sholat Isya, aku segera pulang ke rumah Simba. Dan bersambung dulu. Sampai jumpa di bagian berikutnya di YouTube channel Pandu Amarta. Saya pamit undur diri, mohon maaf kalau ada intonasi kata yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.